Hai, welcome to my channel. Buat kalian semua, enjoy melihat video-video saya yang sangat random dan kita mulai dari sini. Yuk! Saat ini kita mau ke Museum Mandala Bhakti, guys. Nggak tahu juga ya mau ngapain sih, panas banget. Ih, lagi seneng. Ini dia. Mengerti sejarah, akhirnya pergi ke sejarah-sejarah dari Bali. Terima kasih para pejuang memerdekakan negaraku. Ini ya guys, di Museum Mandala. Mandala apa tadi yang? Oh, masuk ke sana. Oh, ini dalamnya guys. Pangeran Diponegoro. Lukisan-lukisan Pangeran Diponegoro guys. Pangeran Diponegoro saat itu berusia 20 tahun. Ini lukisan Diponegoro saat 20 tahun. Oke. Kitab tuh. Guru Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Nih. Pangeran Diponegoro ngapain? Nggak tahu. Penyerangan oleh tentara Belanda pada tahun Belanda pada Rabu 20 Juli 1825 pihak keraton mengutus 2 orang untuk memimpin pasukan Jawa Belanda yang ditugaskan untuk menangkap Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Ini guys gambarnya. Nih lukisan ini ya guys. Ini lukisan di Pangeran Diponegoro menjelaskan tentang kekuatan yang tidak seimbang antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan pasukan Belanda. Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya melarikan diri dengan cara menjebol tembok di belakang pendopo Tegalrejo, kemudian menuju ke arah barat hingga sampai di Gua Selarong. Adapun pendopo Tegalrejo di bumi hanguskan oleh Belanda. Ih, Belanda jahat ya. Nih guys, Pangeran Diponegoro menjebol tembok. Nih ada gua, nggak tahu Gua Selarong ya. Ini menggambarkan, nggak tahu gua ini tuh menggambarkan apa ya. Bangsawan yang berkumpul di Gua Selarong. Selarong loh yang. Oh, jadi gua ini ya guys menggambarkan Gua Selarong. Nih. Ih keren-keren. Pokoknya kali ini wisata religi, wisata sejarah kita ya guys. Nih. Ini apa ini? Penjelasannya apa nih? Keren-keren. Ini ada panggung. Entah ya ini Pangeran Diponegoro. Nih. Jadi ini ya guys, ini dalamnya Museum Mandala. Sebelum kita ke Lawang Sewu, kita ke Museum Mandala dulu guys. Lukisan ini menggambarkan oleh pihak Belanda, Pangeran Diponegoro ditangkap pada tanggal 25 Presiden kedua Magelang. Awalnya pihak Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding damai, namun Belanda malah menangkap Pangeran Diponegoro. Penangkapan tersebut cukup mengejutkan karena sebelumnya telah terjadi gencatan senjata pada penampakan. Belanda. Katanya runding, malah nangkap. Ini penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, ada gambarannya semuanya. Carimulah kita bebas Pangeran Diponegoro. Babat apa itu? Baca.
Obat Diponegoro adalah sebuah biografi yang ditulis sendiri oleh seorang bangsawan Jawa pahlawan nasional, juga ulama Pangeran Diponegoro tahun 1785. Dari Jogja, Obat Diponegoro ditulis pada saat sang pangeran berada dalam pengasingan di Sulawesi Utara pada tahun 1831 sampai 1832. Jenis teks merupakan autobiografi dan termasuk pelopor dalam sastra Jawa modern. Keren. Biasanya kan ya, naskah ini pada menunjukkan kepekaan yang mendalam pada kondisi lokal masyarakat yang sangat memprihatinkan. Saat itu, perlawanan Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda yang berakhir dalam muslihat Hendrik Marcus Tekno. Dalam pertempuran Diponegoro ditangkap lalu dibuang ke pengasingan. Naskah Babat Diponegoro telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dokumenter dunia atau Memory of the World (MOW) register tahun 2013. Pakaian-pakaian Pangeran Diponegoro replika tempat duduk yang digunakan untuk perundingan Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Oh, ini replikanya seperti ini guys. Terus katanya berunding, malah Pangeran Diponegoro itu ditangkap gitu oleh Belanda. Tempatnya seperti ini ya guys. Ini makam di Pangeran Diponegoro Ratna di Makassar. Jadi Pangeran Diponegoro malah dimakamkan di Makassar kah? Dasar sejarahku benar-benar borong ya yang adalah tembok yang dijebol Pangeran Diponegoro yang di bawah tadi ketika meloloskan dari serangan Belanda. Oh iya, keren ya, punya ilmu dalam apa dia bisa jebol tembok seperti ini loh. Ini poci minuman Pangeran Diponegoro adalah replika foto ya, pendopo Tegalrejo, padasan kayak tempat wudhu zaman dulu. Sampai sekarang kayaknya masih deh kayak gini. Dan ini jubah yang digunakan Pangeran Diponegoro saat perundingan gitu ya. Dan inilah jubahnya. Replika babat Pangeran Diponegoro ya guys. Jadi itu jubahnya seperti ini replikanya, itu belakang tombaknya. Dan kita masuk ke ruang Diponegoro. Senjata tradisional, senjata keris yang dipakai prajurit Pangeran Diponegoro ketika melawan Belanda. Jadi seperti ini ya guys. Adalah tasbih dan ikat kepala prajurit Diponegoro, Pangeran Diponegoro, jangan jangkar, pedang Belanda. Ini pedang prajurit Pangeran Diponegoro. Ini adalah jimatnya para prajurit Pangeran Diponegoro dan kitab Stambul. Jimatnya kayak gini ya, batu-batuan, kerang-kerangan, ada kristal, ada kitab Stambul gitu ya guys. Baru tahu. Ini fotonya Pangeran Diponegoro. Ini tempat sholat pangerannya Diponegoro. Yang tempat wudhunya kayak gini guys, sampai sekarang masih kayak gini di kampung. Pedang pribumi kayak gini. Pedang pribumi. Bendi zaman dulu kayak gini ya, kereta kuda. Turun kan? Wah. Senjata zaman dulu guys. Kayak senjata zaman dulu. Pakaian pasukan Belanda. Ini pakaian pasukan Belanda zaman dulu tuh kayak gini ya guys. Ini adalah salah satu pakaian prajurit Pangeran Diponegoro yang masih tersisa. Dan ini contoh-contohnya. Berarti ini senjata-senjata zaman dulu ya? Ini para bendera-bendera Panji. Nih guys, ini bendera-bendera Panji. Kodam keempat Diponegoro. Nih benderanya.
Kau adalah panji kemenangan. Apakah zaman dulu tuh saat nabi-nabi yang dibilang panji-panji kemenangan akan seperti ini ditancapkan dalam setiap sudut 4 kota? Maybe. Hamengkubuwono ke-9 ada yang Panglima Divisi Bambang Sugeng, Kolonel Sudirman, Mangkunegara. Ini kita udah hampir selesai. Ini sana tuh ada satu lagi, kita mau ke sana, ke Lawang Sewu yang terkenal itu. Jadi setelah kita dari museum sini, kita ke Lawang Sewu sana ya guys. Terus nanti kita ke sana. Inilah Semarang guys. Ini guys, ini ada salah satu view tengah Semarang, Central of Semarang. Ambil video ini dari Museum Mandala Bakti ya. Jadi ini view yang sangat keren. Ada Lawang Sewu, ada pemerintahan Kota Semarang, gubernur kah, pemda kah, aku nggak tahu guys. Tapi ini benar-benar view yang malas untuk beranjak dari tempat ini ya guys. Bang Paine itu ada di sana. Pokoknya setelah ini kita akan move ke sana ya, menikmati indahnya Semarang, menikmati indahnya secuil harapan di kota sendiri, di negara sendiri. It's life. Habis ini kita kerja keras, mau bertahan. Oke ya, nih separuh, nih alat-alat perang dari zaman dulu kala ini. Operasi Kamdagri di timur-timur. Ini replika-replika itu, alat-alat pengintai, keren zaman dulu walaupun enggak ini, tapi tetap keren. I love my country. Ini apa ini? Meja dan kursi oleh Let Kolonel Ahmad Yani saat menjabat Komandan Gerakan Banteng Nasional Selawi. Ini agak replikanya. Ini mah asli, bukan replika tapi asli. Ini adalah salah satu patung pemberontakan PKI 1948 Madiun, Jawa Timur. PKI itu bangke. Ya, kasihan negaraku. Dan terima kasih ya, telah memperjuangkan negaraku, telah memperjuangkan Indonesia. Terima kasih. Ini apa ini? Meja bedah lapangan. Zaman dulu meja bedahnya rasanya kayak gini. Terbentuknya pakaian seragam TNI antara tahun 1942 sampai 1945. Ini seragamnya seperti ini. Korps cacat, veteran. Zaman dulu udah ada kursi roda ya, keren no ya. Udah maju loh. Ini alat komunikasi zaman dulu guys. Ya sudah keren loh. Ini alat musik. Setelah selesai berakhir ini, last nih terakhir ini. Terima kasih buat para pejuangku. Terima kasih telah menyelamatkan negaraku. Kita bisa berjuang untuk ke depan, buat kehidupan kita. Terima kasih. Turun. Kita turun. Kayaknya segitu banyaknya hanya kita berdua yang lihat ya.